Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan bahas dari sektor penerbangan di Indonesia, di mana pemerintah, khususnya Kementerian BUMN berencana untuk melakukan merger 3 maskapai penerbangan BUMN. Ada Garuda Indonesia, kemudian Pelita Air Service, dan juga Citylink. Seperti apa nanti dampaknya, begitu langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Kementerian Badan Usaha milik negara berencana untuk menggabungkan atau merger 3 maskapai penerbangan milik pemerintah. Ketiga maskapai tersebut adalah PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Citylink Indonesia, dan PT Pelita Air Service. Kementerian Badan Usaha milik negara berencana untuk menggabungkan atau merger 3 maskapai penerbangan pelat merah, yaitu PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Citylink Indonesia, dan PT Pelita Air Service. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan rencana merger ini merupakan salah satu upaya menekan biaya logistik terus menurun, sehingga akan meringankan dunia usaha di tanah air. Selain itu, aksi merger juga untuk mengatasi masalah kekurangan jumlah pesawat yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, di mana Erick menilai Indonesia masih kekurangan sekitar 200 pesawat. Hal ini berdasarkan perhitungan dari perbandingan jumlah penduduk dan jumlah armada di negara Amerika Serikat dan Indonesia. Di Amerika terdapat 7.200 pesawat yang melayani rute domestik di negeri Paman Sam, dengan jumlah penduduk sekitar 300 juta orang dan pendapatan domestik bruto mencapai $40.000 Amerika Serikat. Sementara Indonesia baru memiliki sekitar 550 pesawat yang melayani 280 juta penduduk dengan PDB sebesar $4.700 Amerika. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan 729 pesawat atau masih kurang 200 pesawat lagi. Sementara itu, Garuda Indonesia Group telah menyatakan akan mendukung rencana merger tersebut yang tentunya akan dilandasi dengan kajian outlook bisnis yang prudent. Garuda Indonesia juga tengah mengeksplorasi secara mendalam atas berbagai peluang sinergi bisnis yang dapat dihadirkan untuk bersama-sama mengoptimalkan aspek profitabilitas kinerja, sekaligus memperkuat ekosistem bisnis industri transportasi udara di Indonesia, guna membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Adapun Citylink Indonesia sendiri merupakan anak usaha dari Garuda Indonesia di segmen Low Cost Carrier atau LCC, sedangkan Pelita Air Service adalah entitas usaha PT Pertamina Persero di sektor penerbangan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, wacana merger Garuda Indonesia, Citylink, dan juga Pelita Air, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Selamat pagi, Pak Alvin. Ya, halo. Ya, selamat pagi Mas Pras. Baik, apa kabar Pak Alvin? Baik, sehat, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ulas, ini ada rencana ya pemerintah khususnya dari Kementerian BUMN yang akan menggabungkan atau merger 3 maskapai penerbangan milik pemerintah begitu ya, Garuda Indonesia, Citylink, dan juga Pelita Air. Tapi sebelum membahas lebih jauh, review Anda terlebih dahulu Pak Alvin terhadap dunia industri penerbangan di tanah air pasca pandemi COVID-19 ini. Seperti apa kondisinya? Ya, saat ini transportasi udara Indonesia sudah berangsur-angsur pulih dan mendekati level pra-pandemi. Dari jumlah penerbangannya mungkin sudah hampir 90%, tapi dari jumlah penumpangnya ini belum sampai 90%, mungkin baru sekitar 70% ya dari jumlah penumpang pra-pandemi. Demikian. Baik, berarti sudah cenderung menuju normal lah ya, bisa dikatakan begitu ya, pasca pandemi COVID-19. Nah, bagaimana dengan rencana merger ini yang akan ataupun sudah disuarakan begitu dari Kementerian BUMN terhadap 3 maskapai pemerintah ini, Pak Alvin? Ya, saya terheran-heran ya dengan pernyataan Menteri BUMN, karena ketiga perusahaan BUMN ini, perusahaan penerbangan BUMN ini sejauh ini dalam kondisi yang cukup baik, cukup sehat. Garuda misalnya pernah sakit ya, tapi sudah banyak pembenahan dan sekarang sudah on the right track.
rencana-rencana bisnis yang mereka ajukan kepada para kreditur dalam perjanjian PKPU itu juga sejauh ini terpenuhi. Nah, apakah ada masalah-masalah khusus yang solusinya adalah merger, atau ini ada kepentingan-kepentingan lain, pertimbangan lain untuk merger? Jadi bukan semata-mata untuk kinerja perusahaan-perusahaan tersebut, tapi ada kepentingan lain. Untuk rencana merger ini kan menyatukan 3 perusahaan jadi satu. Jadi kalau itu mergernya nanti di Garuda, nanti tidak ada lagi Citylink atau Pelita. Dan dengan demikian izin usaha Citylink dan Pelita ini akan dicabut, dan izin rute, kemudian slot dan sebagainya akan dicabut semua. Yang ada nanti cuma ada satu, misalnya Garuda. Tapi bisa saja Garudanya yang dilebur kan. Oke. Nah, padahal karakter bisnis ketiga perusahaan ini berbeda, pelanggannya berbeda-beda. Pelanggan Garuda ini sudah terbiasa dimanjakan dengan layanan premium eksklusif. Apakah nanti akan nyaman jika harus bercampur dengan pelanggan Citylink dan Pelita Air? Dan demikian juga sebaliknya. Kalau itu dilebur menjadi satu, saya yakin akan ada pelanggan-pelanggan yang rontok dan harus mulai dari awal lagi. Nah, ini yang kita harus cari, sebetulnya sakitnya apa sih sehingga harus diberi obatnya merger. Nah, ini yang kita perlu dalami. Betul. Dari sisi mekanismenya, kalau memang nanti dibuat tetap melayani rute dan bisnis as usual yang mereka biasa lakukan, ini bagaimana? Apakah memungkinkan proses merger ini tetap dilakukan, Pak Alvin? Ya, di Indonesia ini kan satu perusahaan hanya boleh punya satu izin usaha. Tidak mungkin satu perusahaan punya izin usaha 3. Saya melihat contoh saja. Maaf harus menyebut nama ya. Lion Air, Lion Citylink, Lion Wings, Batik, Super Airjet. Ini walaupun dalam satu kelompok usaha, tapi perusahaannya ini berdiri sendiri-sendiri, punya pengurus sendiri-sendiri, permodalan sendiri-sendiri. Nah, Garuda, Citylink, dan Pelita Air ini sebetulnya akan lebih kompetitif kalau mereka juga berdiri sendiri-sendiri, punya segmen pasar sendiri-sendiri, daripada disatukan. Saya justru khawatir nanti menjadi satu perusahaan yang sangat besar, sehingga justru lamban merespon dinamika persaingan. Demikian. Oke. Nah, dari sisi kinerjanya, masing-masing maskapai menurut pengamatan Anda sendiri bagaimana? Garuda Indonesia, Citylink, kemudian juga Pelita Air begitu. Mengingatkan ini sudah punya pangsa pasarnya masing-masing begitu, Pak Alvin. Benar, Pelita Air ini kan yang paling bungsu ya dalam hal penerbangan reguler, karena sebelumnya penerbangan charter dan lahir baru usianya mungkin baru belum 2 tahun juga kan. Sejauh ini masih baik-baik saja, masih cukup sehat, mempunyai pangsa pasar yang khusus, terutama fokus pada Jakarta dan pasar ya, cukup sehat. Citylink juga sudah punya pangsa pasar tersendiri. Garuda juga cukup sehat sekarang, walaupun masih cukup berat ini kewajiban-kewajibannya. Dan saya ingatkan, Garuda ini punya kewajiban jangka panjang terhadap kreditur-krediturnya yang telah direstrukturisasi. Piutang mereka terhadap Garuda hingga 20 tahun dalam perjanjian di PKPU. Nah, kalau ternyata nanti Garuda ini melenceng dari proposal yang diajukan dan sudah disetujui oleh krediturnya, bisa saja kesepakatan PKPU itu kemudian dibatalkan. Dan kalau itu terjadi, Garuda akan serta-merta harus melunasi kewajiban-kewajibannya, yang akan berarti Garuda tidak akan mampu melaksanakan itu. Ini harus dicermati, harus sangat berhati-hati. Oke, tapi dengan adanya wacana merger ini, menurut Anda akankah berdampak terhadap kinerja? Kemudian tadi kalau bicara mengenai Garuda, perjanjian juga dengan kreditur mereka begitu? Ya, kita harus melihat persaingan dalam bisnis transportasi udara. Pesaing dari Garuda, Citylink, dan Pelita ini bukan, Garuda tidak bersaing dengan Citylink, tidak bersaing dengan Pelita. Saingan mereka adalah kelompok usaha swasta kan. Nah, sekarang bagaimana ketiga BUMN ini bisa lebih efisien, lebih kompetitif. Tapi kalau merger ini saya tidak yakin ini adalah untuk meningkatkan
kinerja atau daya saing mereka. Saya menduga ada kepentingan-kepentingan lain ya. Oke. Dan apa yang disampaikan oleh Menteri BUMN itu bukan alasan sebenarnya. Ada alasan-alasan yang sampai sekarang belum diungkapkan kepada publik. Oke, Demikian. latar belakang merger sebenarnya adalah biaya logistik di Indonesia begitu. Anda melihat apakah ini memiliki korelasi yang cukup kuat kalau bicara mengenai sektor transportasi udara terhadap sistem ataupun ekosistem logistik nasional begitu ya. Pak Alvin, tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan beberapa rute penerbangan yang dilayani begitu oleh penerbangan dari Garuda Indonesia, kemudian Citylink dan juga Pelita Air. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Untuk Garuda Indonesia, penerbangan domestik itu di Pulau Sumatera, kemudian Pulau Jawa, Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, kemudian Sulawesi, Ambon, Maluku dan Papua. Ini rute-rute domestik yang dilayani oleh Garuda Indonesia Persero Tbk. Meskipun nanti kalau dibedah lagi banyak sekali kota-kota juga ya yang dilayani oleh Garuda Indonesia. Sementara untuk penerbangan internasional, Australia, China, Hong Kong, Jepang, kemudian kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa dan juga Korea. Oke. Itu dia beberapa rute penerbangan yang dilayani oleh Garuda Indonesia. Dan selanjutnya untuk Citylink Indonesia, untuk penerbangan domestiknya tidak jauh berbeda begitu. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Ambon dan Maluku. Kemudian juga Citylink melayani penerbangan internasional juga beberapa diantaranya ke Singapura. Dan langsung saja kita lihat untuk Pelita Air Service. Penerbangannya Jakarta, Jogja, Jakarta, kemudian Surabaya, Denpasar, Palembang, Pekanbaru, Padang, Pontianak, dan Balikpapan. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Baik, Pak Alvin, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai latar belakang tadi yang sempat tertunda begitu ya, akhirnya tercetus merger 3 perusahaan penerbangan BUMN ini. Anda melihat bagaimana logistik ini yang menjadi salah satu upaya terus ditekan oleh Kementerian BUMN sehingga mungkin merger ini akan meningkatkan efektivitas, efisiensi juga dari sektor logistik nasional, Pak Alvin. Baik Mas Prasetyo, jadi kalau kita membahas logistik ya, logistik ini kan pengangkutan barang. Pengangkutan barang itu terbesar adalah melalui darat dan laut. Pengangkutan barang melalui udara itu hanya barang-barang tertentu yang mempunyai nilai tinggi dan usianya itu pendek sehingga harus diangkut cepat dengan udara agar tetap dalam kondisi segar ketika tiba di tujuan dengan harga yang lebih tinggi. Nah, saya justru mempertanyakan apakah benar sedemikian besar kontribusi angkutan udara terhadap biaya logistik di Indonesia. Logistik ini ekosistemnya sangat luas, tidak hanya pengangkutnya, tapi juga pergudangan, penyewaan gedung terminal kargo atau mungkin juga di pelabuhan, pengangkutan lanjutannya, kemudian sistem customs, teknologi, dan lain-lain. Saya agak meragukan bahwa biaya logistik ini menjadi latar belakang utama dari gagasan merger ini. Ingat, 3 perusahaan ini, Garuda, Citylink maupun Pelita, adalah perusahaan yang mengoperasikan pesawat jet. Nah, di Indonesia yang membutuhkan sistem logistik yang lebih efisien, ini bukan daerah-daerah yang kota besar yang dilayani dengan pesawat jet, tapi justru daerah-daerah yang dilayani dengan pesawat-pesawat kecil, daerah-daerah terpencil. Itu sangat mahal biaya logistiknya. Apa ya untuk melayani misalnya di Papua, di Indonesia Timur yang hanya bisa didarati pesawat-pesawat kecil ini, nanti biaya logistiknya bisa lebih murah dengan merger 3 perusahaan yang mengoperasikan pesawat jet ini. Saya sangat meragukan. Dan yang lebih menarik adalah Pak Erik ini sudah menjelang akhir masa jabatannya.
Kalau tidak ada perubahan setahun lagi, tapi kalau Pak Erick kemudian menjadi cawapres bulan Oktober nanti akan habis masa jabatannya. Kenapa menggulirkan gagasan merger ini pada akhir jabatan? Pendahulunya Bu Rini juga demikian, menjelang akhir masa jabatan menggulirkan gagasan merger juga. Saya jadi menduga-duga apakah ada motif politik di balik gagasan merger ini. Kenapa dua menteri ini justru pada menjelang akhir masa jabatan menggulirkan gagasan merger? Demikian. Oke, Pak Alvin. Tapi kalau kita lihat juga Kementerian BUMN selain tadi latar belakang logistik begitu ya, kos logistik yang juga terus ditekan begitu oleh pemerintah, ini adalah potensi ataupun kondisi armada, jumlah armada begitu dari pesawat Indonesia yang mengalami kekurangan begitu. Apakah Anda juga melihat bahwa dengan penggabungan 3 maskapai ini bisa memenuhi nanti jumlah pesawat yang bisa melayani masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Ya, saya melihat pernyataan Menteri BUMN ya bahwa kita kekurangan 200 unit pesawat dan sebagainya dengan perbandingan ke Amerika. Kita harus paham demografi Indonesia, perilaku sosial masyarakat Indonesia, kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia, daya belinya juga. Tidak bisa rasio di Amerika diterapkan di Indonesia. Dan juga tadi kebutuhan terutama daerah-daerah terpencil ini beda lagi. Kalau menambah 200 pesawat lagi jet semua, percuma saja. Coba kita melihat kondisi maskapai-maskapai penerbangan pada hari ini. Seberapa tinggi load factor atau tingkat keterisian penerbangan-penerbangannya. Apakah kita pernah kesulitan cari tiket? Tidak, kecuali pada hari-hari tertentu, misalnya hari liburan dan rute tertentu ke destinasi liburan. Tapi pada umumnya tingkat keterisian itu 60-70%, 80%. Ini saja belum mampu mendekati 90-100% secara reguler. Nah, saya juga mempertanyakan ini rasio apakah sudah muncul ini, apakah sudah melakukan kajian terhadap kondisi bisnis di Indonesia. Kalau memang mau menambah pesawat nggak perlu merger. Pesawat itu butuhnya cuma tambahan modal, bukan merger. Merger tidak akan menambah pesawat. Itu, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan kepemilikan pesawat dari masing-masing maskapai sendiri bagaimana? Apakah kebanyakan juga mereka leasing begitu, sewa atau sudah milik sendiri nih, Pak Alvin? Iya, pada umumnya maskapai-maskapai penerbangan ini tidak membeli pesawat. Mereka melakukan lease. Karena kalau mereka membeli pesawat, modalnya itu akan habis di pesawat, bukan untuk menjalankan usahanya. Jadi mereka menyewa pesawat jangka panjang, membayarnya dari hasil perputaran bisnis. Kepemilikan pesawat itu karena ada undang-undang di Indonesia yang mewajibkan. Kalau dulu untuk penerbangan berniaga berjadwal harus mengoperasikan sedikitnya 10, dimiliki 5. Sekarang sudah dikurangi, dimiliki cukup 2. Saya yakin maskapai-maskapai penerbangan juga ya kalau minimumnya 2 yang dimiliki cuma 2 aja, yang lain-lainnya sewa. Itu akan lebih efektif dalam pemanfaatan modal mereka. Demikian. Oke. Nah, apakah juga nanti adanya merger ini bisa meningkatkan ya paling tidak dengan sinergi ini profitabilitas kinerja, kemudian bisa membentuk satu ekosistem yang baik lagi terhadap industri penerbangan di tanah air, Pak Alvin. Tahan lagi jawabannya Pak Alvin, kita bahas nanti di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Pak Alvin, kita akan lanjutkan kembali lantas bagaimana dengan peluang ataupun potensi merger wacana yang sudah digelontorkan Kementerian BUMN terhadap 3 maskapai penerbangan nasional ini bisa meningkatkan profitabilitas kinerja ke perusahaan, kemudian juga bisa membangun ekosistem dari industri penerbangan yang juga mungkin lebih solid lagi ke depan ini, Pak Alvin. Ya, saya justru khawatir ya kalau 3 maskapai BUMN ini dimerger menjadi 1. Itu justru daya saingnya akan melemah karena tidak punya karakter yang khas untuk menarik pangsa pasar yang berbeda-beda. Misalnya untuk LCC,
Kalau Garuda ini kemudian turun ke LCC, ya yang full service-nya akan diambil pesaing lain kan. Tapi kalau kemudian Citylink dan Pelita yang LCC kemudian ikut Garuda yang full service, pasar LCC ini juga akan diambil pesaing-pesaingnya. Jadi saya menilai yang mendesak sekarang ini justru sinergi ya antara tiga maskapai ini supaya saling mengisi dan tidak saling berebut. Contoh saja Citylink dan Pelita ini kan mirip-mirip ya, rutenya mirip, pangsa pasarnya mirip. Nah ini kan yang harus diatur. Sebaliknya Citylink dengan Garuda seharusnya pembedaannya cukup jelas. Tapi kembali lagi Citylink yang LCC, harga tiketnya itu nggak LCC juga yang seharusnya bersaing dengan Lion Air, Super Airjet, tapi bersaingnya justru dengan Batik Air misalnya. Nah ini yang perlu pembedaan diferensiasi yang lebih tegas lagi agar makin kompetitif. Demikian. Baik, jadi Anda melihat tantangannya justru lebih besar begitu dibandingkan dengan kita meningkatkan performa masing-masing dari maskapai penerbangan tersebut? Benar, saya berpendapat bahwa pasar penerbangan ini cukup luas, tidak bisa dilayani dengan satu jenis pelayanan saja. Dan saat ini justru dengan tiga maskapai tersebut akan lebih jelas positioningnya dan melayani pangsa pasar yang mana itu lebih jelas. Cuman dipertegas saja dan tidak saling berebut, tapi justru ada sinerginya. Dan kenapa tidak mempertimbangkan ya? Kalau di penerbangan internasional itu kan ada seperti SkyTeam, ada One World dan sebagainya. Nah, ini kenapa tidak 3 BUMN ini juga membentuk suatu aliansi, beli tiket Garuda, nanti lanjutannya bisa dengan Citylink atau lanjutannya bisa dengan Pelita dan sebaliknya. Ini akan memperkuat. Jadi dalam penerbangan kita menyebutnya seamless connection, koneksi atau koneksi yang tidak terlihat. Jadi bagasinya pun juga sudah bisa dioper langsung. Nah hal-hal seperti ini saya kira yang akan lebih baik, sehingga ketika terbang dengan Garuda ada rute yang tidak dilayani Garuda, nanti lanjutannya bisa dengan Pelita. Tanpa harus check-in lagi, begitu. Jadi simultan begitu ya, pada saat kita mungkin rute-rute besar kita menggunakan maskapai Garuda Indonesia, kemudian pada saat masuk ke daerah-daerah yang lebih kecil lagi bisa diambil alih misalnya sama Pelita Air atau Citylink begitu Pak? Benar. Tapi dengan kondisi yang ada, Anda melihat apakah potensi itu bisa terjadi? Mengingat ini adalah merger yang juga masih ditunggu kelanjutannya begitu kan, karena ini baru wacana saja dilontarkan, tapi rekomendasi yang bisa Anda berikan tadi apakah memiliki potensi juga bisa diterapkan? Sebetulnya tidak sulit ya, karena Pelita, Citylink maupun Garuda ini kan pemiliknya sama, negara, di bawah kendalinya Menteri BUMN. Sehingga kalau mau membentuk aliansi itu sangat mudah sebetulnya. Ya didukung dengan IT dan sebagainya, tapi itu akan jauh lebih mudah daripada merger. Ingat, merger ini adalah menggabungkan, melebur 3 perusahaan menjadi satu. Secara permodalan bisa, secara administratif bisa, tapi secara manusia jangan dilupakan aspek manusianya. Mereka sudah punya kebiasaan tersendiri, tradisi dan budaya perusahaan sendiri-sendiri. Menggabungkan 3 perusahaan menjadi satu, ini tantangan yang besar. Jangankan perusahaan besar, pasangan suami istri yang udah pacaran bertahun-tahun, begitu jadi suami istri, bulan-bulan pertama pasti banyak cekcok. Gitu Mas. Jadi apa yang bisa Anda sarankan ataupun harapan Anda terhadap upaya merger ini ke depan begitu untuk industri penerbangan di tanah air? Ya, pengetahuan saya tentang rencana merger ini masih sangat terbatas dari pernyataan Menteri BUMN. Apakah sejauh mana persiapannya juga belum tahu, tapi sebaiknya dipikirkan kembali, ditinjau kembali. Apakah sebetulnya apa sih masalah yang ingin diobati dengan merger ini? Kita harus tahu dulu sakitnya apa, baru memberikan obatnya. Jangan memberikan obat tapi sakitnya nggak jelas. Itu nanti akan
akan makin buruk bagi ketiga perusahaan ini. Dan pertimbangkanlah juga opsi yang saya sampaikan tadi, aliansi maskapai BUMN. Demikian. Baik. Oke, Pak Alvin, terima kasih banyak atas waktu dan sharing serta insight yang menarik juga tentunya bagi pemirsa IDX Channel terkait dengan wacana merger ya 3 perusahaan ataupun maskapai penerbangan milik pemerintah ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Alvin. Terima kasih Mas Prestio.